Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga semuanya sehat ya, dan juga mungkin ikan peliharaannya di budik damber maupun di kolam yang lain ya, sehat semua dan tetap sukses semua ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beberapa kemudahan atau betapa mudahnya untuk berbudidaya ikan di dalam ember. Khususnya di sini adalah ada lele juga nila ya. Jadi poin-poin penting yang harus dilaksanakan untuk berbudik damber ikan apa aja ya, terutama di sini yang terbaru di sini adalah di ember saya ini adalah nila ya. Jadi kalau mungkin gurame dan juga untuk nila lele itu udah di video-video yang lama udah banyak sekali saya bahas, dan saya kira untuk kali ini untuk nila ya teman-teman ya. Jadi masih sama ya sebenarnya, pada prinsipnya itu sama ya untuk berbudik damber maupun berbudidaya ikan di kolam yang luas ya, itu pada prinsipnya sama. Harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah nila dulu ya. Jadi nila itu, sebelum saya melanjutkan untuk bercerita atau berbagi pengalaman saya di sini, dasar daripada ikan nila adalah hidup di air deras ya teman-teman, perlu diketahui itu ya, atau air yang mengalir, atau nila hidup di tempat yang luas seperti itu ya. Di tempat yang sempit itu perlu ada beberapa trik, perlu ada beberapa cara supaya ikan nila hidup di tempat yang sempit ya. Contohnya seperti penggunaan aerator atau sirkulasi air, juga trik-trik yang lain ya. Oke, satu persatu akan saya bahas. Yang pertama adalah pemilihan ember ya. Di sini ember setidaknya untuk pengalaman saya di sini saya menggunakan ember 70 atau 80 liter ya. Itu adalah batas minimal. Untuk kapasitas di bawahnya itu saya kira akan lebih sulit ya, karena terbatasnya volume air ya. Jadi terbatasnya volume air itu akan mengakibatkan untuk suhu saja tidak bisa stabil ya. Mungkin di siang hari panas, di malam hari dingin, jadi perbedaan antara siang dan malam itu terlalu jauh. Jadi mungkin kalau di siang hari normal suhunya ada di posisi 25 derajat, mungkin kalau di malam langsung anjlok ke 16 ya. Jadi itu akan timbul masalah ya kalau untuk di budik damber, karena volumenya kecil, jadi tidak mampu untuk menyimpan suhu di malam hari pada musim-musim tertentu tentunya. Oke, untuk berikutnya adalah penggunaan aerator atau gelembung udara seperti di sini ya teman-teman semuanya. Ini adalah wajib ya. Ini wajib dilaksanakan atau dilakukan ya. Jadi sebenarnya bisa memilih di salah satu cara ya. Mungkin ada di filter air atau yang air sirkulasi, air diputar kemudian dilewatkan ke filter, itu juga bisa. Itu prinsipnya sama, adalah menambahkan oksigen di media ember ini. Itu khusus untuk ikan nila. Tapi kalau untuk ikan lele dan juga ikan gurame nggak perlu ya, karena beda karakter ya teman-teman ya.
Oke, berikutnya adalah tentang pemberian pakan atau perawatan sehari-hari. Untuk kondisi air ya, untuk kondisi air sebenarnya untuk berbudidaya ikan, mau di ember mau di kolam yang lebih luas, itu prinsipnya sama, yaitu tentang pemeliharaan air. Pemeliharaan air di sini berkaitan erat dengan pola kita untuk memberikan pakan. Jadi ketika pakan kita berlebihan ya, itu tentu saja, atau pemberian pakan yang berlebihan akan cepat mengotori air, dan pakan hanya akan berubah menjadi amonia ya istilahnya. Kalau detail secara keilmuan saya nggak tahu, yang jelas di situ akan mengganggu sistem hidup ikan, pernapasan ya, seperti itu, akan menyerang ikan itu sendiri, dan ikan akan tidak sehat atau bahkan bisa mati. Oke, makanya pola pemberian pakan di sini harus, saya rasa kebanyakan ya, sekitar 60% itu kegagalan daripada budik damper atau di luar berbudidaya ikan di ruang sempit itu masalah pakan. Jadi berlebihan makan. Kalau pakan kurang sih mah nggak masalah ya teman-teman. Kalau pakan berlebihan itu akan kotor di situ dan busuk ya, berbau busuk seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang penggantian air. Jadi misalnya oke, kita udah bagus cara kasih pakan, hubungan yang kedua adalah tentang kotoran yang dikeluarkan oleh ikan. Nah itu juga akan bermasalah ketika nanti tidak segera diatasi. Jadi salah satu cara untuk mengatasi air supaya bersih itu ada yang menggunakan filter air yang diputar itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mengganti. Jadi silahkan pilih saja untuk teman-teman semua, mau dengan cara yang diganti atau dengan filter, itu sama saja ya, monggo silahkan. Dan bisa disesuaikan dengan kondisi cadangan air di tempat teman-teman semua. Kalau di tempat teman-teman semua itu cadangan airnya banyak, saya mending pakai yang diganti airnya, karena jelas lebih bersih airnya. Begitu kurang lebihnya. Oke, sehubungan dengan terbatasnya volume air itu ya, kesimpulan yang ada di sini, budik damper itu lebih sulit bila dibandingkan dengan apabila kita berbudidaya ikan di tempat yang lebih luas ya. Karena mungkin di tempat yang lebih luas, misalnya di empang ya, di kolam tanah ya, jadi di sana bisa terjadi tanah akan menyerap atau mengurai amonia, berubah menjadi lumut ataupun menjadi plankton di sana. Tapi kalau di ember kan nggak mungkin ya. Di ember akan cenderung cuman mengotori atau membuat air jadi banyak amonia atau beracun.